Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengaruh lingkungan kerja dan sikap kerja terhadap kinerja pegawai. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Anissa Karoma Kalim, De Anggreni, Dimas Adianto, Marse Anggun Lestari, Septi Wulandari. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. 2. Untuk mengetahui pengaruh sikap kerja terhadap kinerja pegawai. 3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan sikap kerja terhadap kinerja pegawai. Hipotesis penelitian. 1. HO. Tidak ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. HA. Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. 2. HO. Tidak ada pengaruh sikap kerja terhadap kinerja pegawai. HA. Ada pengaruh sikap kerja terhadap kinerja pegawai. 3. HO. Tidak ada pengaruh lingkungan kerja dan sikap kerja terhadap kinerja pegawai. HA. Tidak ada pengaruh lingkungan kerja dan sikap kerja terhadap kinerja pegawai. Di presentasi ini kami akan menjelaskan tentang uji validasi regresi linear berganda. Dari hasil kuesioner yang telah kami sebarkan di sini ada lingkungan kerja variabel X1 63 responden dari 5 pertanyaan. Sikap kerja variabel X2 63 responden dari 5 pertanyaan. Dan kinerja variabel Y ada 63 responden dari 5 pertanyaan. Dari data ini, kami akan menganalisis penelitian ini menggunakan SPSS. Ya. Sebelum ke SPSS, ini adalah data kuesioner yang sudah disuksesif. Nah, lalu setelah ini akan kita gabungkan semua data suksesifnya. Lalu kita copy datanya dan lanjut dimasukkan ke aplikasi SPSS. Oke, kita copy. Nah, setelah kita copy ke SPSS, kita akan ubah variabelnya. Kita paste dulu. Oke, kita klik variabel view. Kita ubah nama variabelnya sesuai data yang di Excel. Tadi kita namakan X11 sampai X15. Oke, lalu X21 sampai X25. Lalu Y6 sampai Y10. Nah, labelnya juga kita ubah namanya sesuai keterangan X1, yaitu lingkungan kerja. Kita namai lingkungan saja. Ini X yang pertama. Nah, lalu yang X2 itu kita jadi sikap kerja atau kita singkat dengan sikap. Itu sampai dengan yang X25. Dan yang Y itu adalah kinerja. Oke, setelah itu terlebih dahulu kita akan mencari nilai total korelasi variabel terhadap nilai totalnya untuk X1, X2, dan Y. Pertama, kita klik transform komputer variabel. Oke, target variabel kita isi dengan X1. Lalu kita jumlahkan X11 sampai X15. Setelah kita tambahkan, lalu klik OK.
Kita tambahkan terlebih dahulu. Lalu oke. Setelah itu nilai total X1 akan muncul di sebelah kanan. Nah, ini tuh ya. Begitupun selanjutnya untuk menentukan nilai total variabel X2 dan Y. Selanjutnya, kita akan mencari uji validitas correlation untuk variabel X1, X2, dan Y. Pertama, kita klik analis. Terus, kita ke correlate, abbreviate. Untuk hubungan antar indikator terhadap totalnya, kita masukkan X11 sampai X15 dan total variabel X1. Seperti ini. Correlation coefficient-nya kita menggunakan Pearson, lalu klik OK. Di paling bawah korelasi, kita lihat di sini ada data signifikan. Nilai signifikannya itu harus kurang dari 0,05, maka datanya dinyatakan valid. Dari data X1 sampai X15 dengan signifikasi bernilai 0,00 kurang dari 0,5, maka variabel dinyatakan valid. Begitu juga caranya untuk menguji data validasi X2 dan Y. Dari uji validasi X2, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data dinyatakan valid. Dari data X2, X21 sampai X25 dengan signifikasi bernilai 0,00 dikurang dari 0,05, maka variabel dinyatakan valid. Uji validasi Y juga sama. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5, maka dinyatakan valid. Dari data Y 6 sampai Y10 dengan signifikasi 0,00 kurang dari 0,05, maka variabel dinyatakan valid. Setelah kita menguji data validitas, sekarang kita akan menguji data reliabilitasnya. Kita akan klik analis. Kemudian kita pilih scale dan reliability analysis. Untuk reliabilitas variabel X1, kita akan masukkan data X11 sampai X15. Variabel X1. Lalu kita klik statistik. Kita klik checklist item, scale, dan scale of if item delete. Klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul data hasil reliabilitasnya. Kita lihat di sini hasil dari uji reliabilitas menggunakan reliability analysis untuk variabel X1. Terlihat item total statistik dari variabel X1 sampai X15. Kita lihat table correction item total delete-nya. Di sini semuanya berada di atas 0,6 sehingga dikatakan semua variabel valid. Begitu juga variabel X2-nya. Correction itemnya di atas 0,6 dinyatakan valid. Dan untuk variabel Y, corrected itemnya di atas 0,6 juga dinyatakan valid.
Hasil dari uji reliabilitas dari SPSS diperoleh datanya sebagai berikut. Untuk variabel X1 itu 0,656, X2 0,798, Y 0,800. Jadi dikatakan semua variabel X1, X2, dan Y dinyatakan real. Setelah uji validitas dan reliabilitas, sekarang kita akan menguji regresi linear berganda. Kita klik analis. Regresi linear. Lalu masukkan variabel Y atau kinerja ke dependent. Lalu variabel X1 atau lingkungan dan X2 sikap ke independen. Lalu klik statistics, checklist deskriptifnya, lalu continue, klik OK. Akan muncul data sebagai berikut. Berdasarkan hasil outputnya, kita olah dari SPSS, diperoleh tabel ANOVA. Dari uji ANOVA, hipotesa adalah HO tidak ada pengaruh lingkungan kerja dan sikap kerja terhadap kinerja pegawai. HA tidak ada pengaruh lingkungan kerja dan sikap kerja terhadap kinerja pegawai. Syarat signifikasi adalah 0,05. Kita memperoleh signifikasi 0,00. Dari hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Maka artinya lingkungan kerja dan sikap kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, model summary efisiensi determinasi berdasarkan nilai R² 0,690. Lingkungan kerja dan sikap kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 69,0%. Uji koefisiensi. Sumbangan efektif 1 lingkungan kerja 0,046 dikali 0,103 sama dengan 0,004 sama dengan 0,04%. Sikap kerja 0,826 dikali 0,830 sama dengan 0,685 sama dengan 68,5%. Maka kalau dijumlahkan, pengaruh parsialnya lingkungan kerja dan sikap kerja menjadi 0,04% ditambah 68,5% sama dengan 68,9%. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.